tidaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perumpat RRI Pangandaran di Sriwijaya Pagi. Ya, dulu kita masuk di program acara selanjutnya, yaitu obrolan komunitas ya di kesempatan pagi hari ini. Dan kali ini bersama komunitas teater Daun SMP Negeri 19 Palembang. Kebetulan di studio sudah ada atau hadir ya guru dan pelatihnya ya untuk ekskul teaternya dari SMP Negeri 19 Palembang, yaitu ada Ade Broto Laras Ramadhani SPD GR ya. Langsung baik kita bersua bersama beliau. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Iya, apa kabarnya nih? Ade panggilnya biasanya. Panggil aja Mas Ade. Alhamdulillah sehat. Gimana Wak kabarnya? Alhamdulillah sehat deh. Alhamdulillah. Iya. Ade ini walaupun usianya sudah dewasa makin panggil Ade. Iya. Ini kita berbicara tentang teater ya. Biasanya teater ini identik ke anak-anak dewasa ya, Betul. anak-anak sekolah SMA, SMA. kuliah umum ya. Betul. Dan jarang sekali ada teater SMP. Iya. Kalau di Palembang kemungkinan enggak banyak lah ya mungkin, apalagi teater anak. Ya betul. Iya. Nah, kenapa sampai kepengen membuat teater SMP khususnya? Mungkin kenalan dulu nih. Ade ini guru ya? Guru betul. Guru apa? Guru bahasa Indonesia. Tahun berapa masuk ke SMP 19? Tahun 2023 yang lalu. 2003 langsung 2023. langsung gencar buat teater. Betul. Langsung cerita kenapa kok mau buka ekskul itu? Ya, awalnya itu memang saya berawal dari kesukaan, kecintaan terhadap dunia teater itu muncul pada tahun 2012. Waktu itu saya semester 5 kuliah, dan disitulah muncul kecintaan tentang dunia teater sampai pada tahun 2020. Itu saya hijrah ke Palembang. Nah, saya waktu itu kan masih zaman social distancing ya, nggak boleh ada kegiatan apapun di luar rumah. Jadi saya bosen gitu. Jadi kegiatannya kerja pulang mulu, bosen, weekend libur nggak ngapa-ngapain. Akhirnya saya inisiatif cari komunitas teater di Palembang. Nah, setelah saya cari itu di Instagram, banyak juga memang untuk komunitas teater di Palembang, cuman kebanyakan itu komunitasnya itu dari SMA dan juga mahasiswa UKM. Dan ketemulah salah satu teater independen di Kota Palembang ini. Nah, itu saya bergabung di teater independen tersebut. Apa namanya? Teater Gembok Palembang, Pak. Oke. Iya, di situ dari tahun 2021. Ya, resmi 2021. Nah, dari situ itu saya masih ngajar di swasta. Jadi ngajar di swasta, dan di situ juga saya diperbolehkan untuk buka ekskul juga nih, Pak, di sekolah swasta itu. Sekolah swasta ya. Di SMP juga? Di SMP juga, sekolah swasta di salah satu di Palembang, sekolah internasional. Nah, tapi di situ ada syarat kalau misalnya jumlah siswa yang ikut itu memenuhi target minimal 5 siswa. Itu ekskul akan dibuka.
Tapi sayangnya cuman yang daftar tuh 3 orang anak. Ini Iya. faktor permasalahannya apa kalau ketika pada saat itu? Itu permasalahannya karena mereka, kurang minat ya, Wak, ya, Ya, karena memang masih baru banget dan belum masih tahu lah ya. belum tahu Iya. apa itu teater dan mereka hanya tahu drama gitu kan, apalagi ini di sekolah internasional. Tapi, murid sangat menyayangkan, "Waduh Ya. Mister kenapa nggak jadi dibuka?" Mhm. Masih banyak juga kan itu yang mau juga, "Saya juga belum tahu," kata Iya. gitu kan. "Tah kamu terlambat informasinya, kalau kamu Hmm. tahu ya bisa dibuka ini." Nah akhirnya saya pindahlah ke SMP 19 Palembang. Mhm. Di situ ada tahun ajaran baru diberi kesempatan untuk buka juga Mhm. ekskul dan saya lihat ekskulnya memang sangat beragam di Ya. SMP Negeri 19 Palembang itu ada sekitar ya 20-an lah ekstrakurikulernya di situ. Ya. Dan salah satunya memang belum ada tuh ekskul teater. Ya. Kalau ekskul yang seni-seni yang lain memang ada ya kan Jadi masih. sekolah itu ya? Iya masih Ya. ada dan juga sudah punya nama lah ya. Hmm. Dan saya beranikan diri untuk mengajukan buat proposal menghadap ibu kepala sekolah di situ kan. Kata ibu, ya kalau misalnya Pak Ade bisa dan mampu ya silakan nggak Oke. apa-apa, ibu bakal dukung gitu kan. 2023 itu awal pertama, angkatan pertamanya berapa orang? Itu 10 orang Wak, 10 baru. orang. Wah, daftarnya baru 10. 10 orang. Wah, kata saya kan nggak apa-apa lah, saya udah niat dalam hati kan berapapun yang daftar bakal saya latih. Walaupun cuma satu anak di Ya. situ juga yang daftar tetap bakal saya latih. Ya. Taunya alhamdulillah 10 orang. Ya sudah 10 orang itu saya kenalin dulu kan apa itu teater, terus juga teknik dasar teater juga seperti itu. Baru dasar-dasarnya aja dulu lah mereka itu waktu itu. Ya. Dan lambat laun ya alhamdulillah mereka sudah mulai kenal dengan teater itu seperti apa dan keseruannya seperti itu. Waktu pernah kolaborasi dengan teater Ambara waktu itu. Ambara ya. Iya. Dia pernah pentas ya. Iya betul. Oke, kita pengen tanya-tanya nih mengenai bagaimana menjadi media efektif untuk membentuk karakter anak sesuai dengan tema kita nih. Apakah teater ini suatu hal yang baik atau untuk mempercepat karakter anak ini? Iya. Kebanyakan untuk anak-anak ini kan mereka tuh taunya itu teater itu adalah drama. Ya. Tapi sebenarnya enggak cuman sebatas itu. Ya. Dari teater kita bisa belajar yang namanya kerjasama. Hmm. Karena zaman sekarang ini kan anak-anak tuh masih banyak yang harus dimunculkan Ya. rasa empati terhadap teman-temannya Ya. gitu, simpati juga. Nah, dengan adanya kerjasama ini di dalam teater itu bisa menumbuhkan rasa empati mereka dan bisa apa namanya kerjasama satu sama lain. Selain itu juga dengan teater anak-anak bisa menjaga disiplinnya, disiplin waktunya, disiplin latihannya, kemudian juga masih banyak lagi dan juga untuk teater ini juga saya rasa mendukung program Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Pak Abdul Muti yaitu yang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu Ya. ya, yang mana salah satunya itu bermasyarakat. Nah, di dalam bermasyarakat ini perilaku terlibat dalam kegiatan sosial, budaya atau lingkungan di komunitas tempat tinggal seseorang. Nah, jadi bisa membangun kebiasaan baik tersebut untuk siswa bisa saling menghormati, gotong royong, kemudian toleransi, keadilan dan kesetaraan karena mereka berbaur menjadi satu gitu. Wak. Jadi di teater itulah kerja kolektif terlihat ya. Bener, adanya kerja kolektif juga, berseni juga di situ. Kalau seni lain mungkin bisa tampil dewean, teater walaupun dia monolog tapi harus ada kerjasama dengan tim Bener produksi. banget, bener banget. Oke. Kalau di SMP 19 sendiri yang berjalannya waktu dari 10 sekarang udah berapa banyak? Alhamdulillah sekarang sudah sekitar 60-an siswa. Angkatan kedua ini? Iya angkatan keduanya ini. Alhamdulillah dari situ anak-anak udah tahu. Oh ternyata teater itu seperti ini. Nggak cuman 1-2 gitu kan. Nggak cuman nari-nari. Ternyata di teater itu ada seni perannya, ada tata panggungnya, tata musiknya. Terus dia
tata busana ya kan, tata lampu, banyak banget pokoknya yang mendukung di teater tersebut. Jadi kalau anak-anak itu ada yang suka main musik, bisa juga gabung di situ gitu kan. Senang dengan seni rupa bisa buat untuk backgroundnya gitu kan. Tentang tata cahaya, tata lampu bisa. Oke. Itu banyak banget manfaatnya. Ya, Ade sendiri sebagai guru apa tidak ada permasalahan ketika melatih? Hari apa be melatih itu? Iya, saya sebagai guru untuk melatih sendiri itu kegiatan rutin kita cuman di Ya. hari Rabu. Nah, karena di sini permasalahannya adalah anak-anak itu bukan cuman satu ekskul aja yang mereka ikuti. Oh, rata-rata ada Gitu. beberapa ya. Iya, ternyata saya punya selidik mereka itu ternyata ada lebih dari satu ikut. Jadi mereka itu kadang kan berbarengan kegiatan dengan ekskul yang lain. Yeah. Misalnya ada nanti kita ada latihan ini ya, untuk latihan rutin hari ini ada yang pasti ada yang izin, "Oh Pak, aku ada latihan ini nanti di sini kegiatan ini." Oh ya sudah nggak apa-apa. Itu untuk apa namanya, kesulitannya gitu kan, kesulitannya dalam latihan. Makanya saya ambil cuman hari Rabu aja setiap 1 minggu itu. Hari Rabu. Iya, Ya, hari jamnya jam pulang sekolah. Jam pulang sekolah tentunya. Oke, ya. Selama 1 minggu sekali ini kan berapa jam latihannya? Dari jam 2:30 sampai 4:30 sore. Nggak sampai 4:30 ya. Dan rata-rata anak-anak yang di sekolah itu tinggalnya dekat, tidak terlalu jauh di situ ya. Bener, anak-anak di lingkungan sekolah itu Iya. juga yang Iya. ikut. Sebenarnya harus ditambah hari ya. Jadi biar apa namanya mereka itu juga tidak terpaku dengan gadget atau mungkin pergaulan yang di luar sekolah yang membahayakan atau negatifnya. Dan yang pastinya ini sudah berkarya di pentas kemarin, produksinya berapa hari kemarin? Kemarin itu kolaborasi dengan Teater Ambara 2 hari, kolaborasi juga yang kedua itu dengan Teater Gembok Palembang juga 2 hari, baru bulan November yang lalu. Ya, dari sekian banyak anak itu kan pasti ada yang menonjol lah ya. Ada Ya, pastinya, pasti ya. ada. Dan itu bagaimana memaintain atau mungkin merekrut atau juga melatihnya antara anak-anak lainnya yang membedakannya Oke. atau sama gitu? Enggak, kalau untuk yang punya potensi gitu ya, bakal kita push terus untuk apa namanya, latihan secara intensif. Kemudian untuk yang baru-baru masuk itu atau baru rekrutan baru itu kita cari tahu dulu potensinya ada di mana, kemudian baru kita buatkan dia itu pemetaannya ada di mana. Dia kalau misalnya suaranya bagus, kemudian gerakannya juga bagus, ya sudah kita ke aktor. Tapi kalau dia ketika ada latihan rutin untuk baca naskah gitu kan, ternyata dia bacanya kurang, tapi dia punya potensi lain ternyata. Pak, aku bisa musik. Atau Pak, aku bisa gambar. Nah, itu bisa kita rekrut juga gitu kan. Jadi nggak cuman aktor aja sebenarnya di sini tuh gitu. Jadi banyak bibit-bibit muda yang ya bisa dikatakan nantinya kemungkinan bisa untuk mereka lebih profesional lagi ya. Betul. Dan ada juga salah satu murid yang ngobrol ke saya gitu ya. Dia bilang, "Pak, saya baru pertama kali di sini, tapi kenapa saya bisa berkembang gitu Pak ya? Saya bisa mengembangkan bakat saya gitu." Ya, Tapi ada rasa kebanggaan lah ya. bener, Iya, kata saya, iya. "Oh alhamdulillah kalau gitu. Berarti kamu memang harus ditekunin aja di bidang situ." Karena waktu itu saya juga buka juga untuk yang misalnya ada lomba baca puisi itu, saya juga ambil dari mereka gitu. Oh gitu. Jadi dari teater juga ya. Betul, dari teater Ya. juga. Peran seni teater ini kan ada tadi sebutkan macam-macam tuh Pak ya. Ada yang bisa dikatakan olah vokal, olah gerak, dan itu juga dilatihkan di anak-anak. Iya, untuk setiap hari Rabu, tiap latihan rutin itu kita selalu melatih olah vokal, olah gerak, dan juga olah panggung. Iya. Pokoknya teknik dasar itu kita akan latihan terus. Apalagi yang paling dasar banget ini olah vokal, Wak. Itu mereka sulit banget memang. Tapi Itu kan yang ada kejenuhan ya kan. bener. Nah, gimana ngakalinya deh? Kejenuhan. Nah, kita dengan mungkin juga pakai kadangan untuk olah vokal itu bisa dengan baca naskah dari yang pelan gitu kan. Terus baca cepat, baca meninggi gitu kan. Atau juga dengan permainan-permainan juga kita selingin seperti itu. Memang juga kalau misalnya olah vokal terus mereka ini kelihatan bosen juga kayak gitu kan. Nah, setelah olah vokal kita adakan olah gerak, olah tubuh itu juga dengan permainan dengan games. Campur permainan ya. Iya, dengan Oke, games. ya.
Sampai sejauh mana kalau sekarang ini anak-anak yang ikut itu dari 10 tadi, Mhm. yang pertama itu bertahan tinggal berapa yang 10 tuh? Yang 10? Yang 10 ini Pak ya, Iya 10. itu Masih tetap 10 atau tinggal berkurang? 8. 8. Tinggal Jadi 8. bisa dikatakan mereka menikmati lah ya kalau Iya. 8 tinggal 3 atau 4 nah itu yang Karena ternyata memang di sini tuh yang 10 itu kebanyakan kelas 9. oh Kelas jadi kelas 9 itu kan masih fokus ke untuk ujian ya kan, nanti kan ini semester oh 2 iya iya ini. jadi sudah dikurangi ya. Sudah Oke. dikurangi kegiatannya gitu. Ya. Kalau untuk pentas-pentas kecil sering nggak? Pentas-pentas kecil ini mau kita adakan. Itu Hmm. tadi, Wak. Karena kan mereka ini masih awam banget ya bahasanya. Jadi kita harus matengin dulu. Untuk baca naskah aja mereka masih harus perlu dilatih. Itu untuk pentas kecil ini insya Allah bakal kita adakan juga Antar kelas mungkin? antar kelas. Iya, itu Iya. pernah? Oh, Belum, belum ya. belum pernah Jadi- karena jadi- belum ada momen yang pas. Ya, jadi bisa merekrut anggota baru kalau di kelas-kelas itu kan. modelnya. Betul. Ya, ini kan ada cuman mungkin SMP 19 atau beberapa sekolah lainnya. Dan biasanya itu kan biasanya kalau pertandingan ya pernah kejadian juga sih ada teman-teman bawa dia ikut pertandingan eksibisi aja. Oh, Jadi iya. melawannya SMA gitu. Mm-mm. Tapi seharusnya harus secara kelasnya SMP juga ya. SMP Kalau juga nah, harus. bagaimana barometer itu juga mungkin ngelihatnya untuk anak-anak SMP sendiri di Palembang. Kalau untuk kegiatan lomba selain FS2N ya. Iya, selain FLS2N Ya, tadi ya. itu. Karena untuk yang sekarang ini, Wak ya. Kalau tahun lalu lah, ini kan masih tahun baru. Ya. Tahun lalu itu kebanyakan masih yang tingkat SMA, tingkat SMP ini masih kurang banget. Dan saya juga dengar-dengar kabar itu dari teman-teman juga, dari teman-teman komunitas juga katanya yang paling ramai itu tahun 2017, 2018 itu yang anak-anak SMP masih ada yang ikut lomba kayak gitu kan. Nah, ini kita bakal canangkan ya, gimana caranya dari komunitas kita sendiri ya untuk membuat suatu agenda Ya. atau kegiatan ya kan, buka untuk acara khusus teater kecil yang kayak di SMP tingkat SMP Ya, seperti itu. parade lah ya. Iya. Jadi bukan lomba. Jadi bisa dikatakan ya menyatukan anak-anak SMP lainnya kenal karena di teater juga sebagai ajang untuk mereka bersilaturahmi dan berkawan. Iya benar. Kalau zaman-zaman Bingen itu yang pernah kita pelok itu bahwa ya memang kalau dulu ada badan koordinasi, ada pertemuan anak sekolah gitu. Itu juga ditunggu-tunggu oleh mereka Nah, itu. karena bisa bertemu dengan anak-anak yang di luar dari sekolah mereka. Iya gitu. benar. Dan di sekolah sendiri kembali ke karakter tadi, ya mungkin kalau selama ini mereka kerja kolektif, ada pembeda enggak kira-kira dari mereka sebelum masuk teater sama setelah? Iya, dari mereka waktu belum masuk ke teater itu ya, Pak ya. Memang ada terlihat perubahan juga ke anak-anaknya. Ya, maaf dulu, di SMP 19 itu sosialnya gimana masyarakatnya sana atau memang kalau di beberapa sekolah yang mungkin di pinggiran ya, memang ada agaknya keras, memang yang temperamen yang itu. Ya, kalau di 19 kalau untuk lingkungan sosialnya memang masih kebanyakan seperti lingkungan sosial yang lainnya ya, Iya. Pak. Jadi mereka ini memang masih ada yang sulit diatur. Satu, kemudian juga harus banyak pengarahan juga. Nah, dengan mereka masuk ke sini, Ya. itu lambat laun perilaku mereka yang sulit diatur tadi, kemudian banyak bangkangnya, sulit yang lainnya gitulah ya. Lambat laun mereka ini bisa berubah. Ya, Walaupun perubahan itu belum terlihat pelan-pelan ya. pelan ini ya, benar-benar signifikan, tapi pelan-pelan mereka terlihat seperti ya kalau misalnya ucapan gitu kan memang Ya. nggak ada remnya pasti kan anak-anak Iya, iya, tuh. iya, Nah, kalau di teater saya memang sangat melarang banget gitu. Jangan sampai keluar ucapan yang Bentak-bentak gitu ya. Nah, Keras ya. yang keras, Oke, seperti jadi itu. walaupun hanya belajar tapi acting gitu ya. Iya, karena Betul. mereka menikmati juga kalau misalnya mereka ngomong keras ya hanya di situ, tidak Nah, dibawa keluar ya. Iya, betul. Oke Pak Ade, nanti kita akan ulang kembali atau kita lanjut kembali di program acara obrolan ini di sesi kedua. Iya. Jadi kita break dulu untuk dulur galau-galau yang tentunya masih setia dengan Pro4 di Palembang, dengan ke Pro4 ya, dengan obrolan kali ini ya, obrolan kita ya dengan tema pembelajaran teater untuk pembentukan karakter anak ya dari Teater Daun SMP Negeri 19 Palembang. Nah, kita belum tahu nih
Kita belum mengetahui apa saja di SMP Negeri 19, nanti tadi dijelaskan bahwa banyak eskulnya dan di mana SMP Negeri 19. Kaki kita tanya-tanya untuk galau-galau kita dendang-dokin lagu yang berikut ini. Seri, oi borong pintau terbanglah tinggi, hinggap nyampoco takai buah seri. Ayo behame kita bangun negeri, jadikan Lobo Linggau kota madani. Ayo behame kita bangun negeri, jadikan Lobo Linggau kota madani. Dengan daun bewang pade nia pojok labu, ditomes dengan daun bewang. Ayo moro engkau hai maju, akin wang kita hame-hame jadi hena. Ayo moro engkau hai maju, akin wang kita hame-hame jadi hena. Kayu arah ade ayo kesie, bunga lama los mengalir tok belalau. Kayu arah ade ayo kesie, bunga lama los mengalir tok belalau. Jangan lalu pe kita bejo hame, duengan muda hame-hame bangun tinggal. Jangan lalu pe kita bejo hame, duengan muda hame-hame bangun tinggal. Pojok labu, ditomes dengan daun bewang. Pade nia pojok labu, ditomes dengan daun bewang. Ayo moro engkau hai maju, akin wang kita hame-hame jadi hena. Ayo moro engkau hai maju, akin wang kita hame-hame jadi hena. Kayu arah ade ayo kesie, bunga lama los mengalir tok belalau. Kayu arah ade ayo kesie, bunga lama los mengalir tok belalau. Jangan lalu pe kita bejo hame, duengan muda hame-hame bangun tinggal. Jangan lalu pe kita bejo hame, duengan muda hame-hame bangun tinggal. Jangan lalu pe kita bejo hame, duengan muda hame-hame
menjaga silaturahmi kita di RRI. Ayo dulur hati riang gembira ngobrol di sini bareng Wak Ola. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dulu pendengar di mana berada. Kita lanjut kembali obrolan kita di obrolan komunitas bersama Ade Broto Laras Ramadhani SPD GR selaku guru dan pelatih eskul dari Teater Daun SMP Negeri 19 Palembang ya, dengan tema pembelajaran teater untuk pembentukan karakter anak. Dan dulu kita lanjut kembali di kesempatan pagi menjelang siang. Dek, ini SMP-nya di mana, Dek? Untuk SMP Negeri 19 Palembang sendiri itu beralamat di Jalan Srijaya nomor 628 Alang-alang Lebar. Dekat museum ya? Ya, samping Museum Bala Putra Dewa. Pas banget. Itu padahal museum ada ruangan gedung gitu. Nah, itu yang mau Ini mungkin jadi ada target. kerjasama. Nah, Iya. itu dia. Itu nanti kita masih ada rencana kan rencana untuk kerjasama dengan pihak museum. Satu lagi teman baca Dinas Pendidikan. Iya, Ada gedungnya kan, tapi Iya, lucu. samping di Iya. Pucu itu. Jadi banyak tempat mungkin bisa dijajaki untuk pementasan. Karena Betul. tadi kan ngobrol-ngobrol di setelah break tadi ada karena kejauhan di beberapa tempat gedung ya. Betul. Ini anak-anaknya pengen yang tempat yang dekat-dekat sekolah gitu. Iya, karena kan memang mereka ini kan masih anak-anak sekolah yang Benar. masih perlu izin dari orang tua juga. Betul. Kalau misalnya di sekitaran SMP, Nah, bisa jadilah mereka tuh nggak perlu izin atau memang perlu izin tapi memang harus pasti diizinkan Oke, gitu deket loh. ya. Deket. SMP Negeri 19 sendiri ada gedung atau ruangan besarnya? Untuk sampai saat ini masih belum ada, Belum Wak. ada ya. Masih kita gunakan untuk latihan itu di kelas karena memang saya kebetulan wali kelas. Saya biasa ajak mereka latihan di kelas tempat saya. Tapi gitu. mereka enjoy ya Mereka latihan. enjoy aja. Kadang juga saya ajak mereka ke lapangan. Oke, itu ya pilihan yang biar alternatif untuk mereka lebih menikmati lagi karena teater ini ada hubungan dengan alam juga kan. Betul, Ya. betul. Oke, untuk berikutnya nanti ada kegiatan apa selain tadi katanya ada keinginan untuk mungkin buat pentas-pentas kecil. Oke, untuk kegiatan pentas kecil ini memang masih kita rencanakan dan juga insya Allah untuk tahun ajaran baru sekitaran bulan Juli, paling lambat Juli lah ya. Ya. Untuk kita itu pentas produksi pertama kita. Weh, tunggal ya. Tunggal, pentas tunggal. Kalau kemarin kan nempel ya. Iya benar. Mau cari Dampingan nama ya. dulu. Itu tunggal. Iya, Tunggal rencana tunggal. di dekat sekolah juga tuh. Ya, insya Allah di sekitaran sekolah aja. Ya, untuk awal-awal. ya. Awal-awal Dan ini. mengundang mungkin anak-anak SD sana atau SMP. Iya, nanti rencana kita juga bakal undang komunitas-komunitas teater yang lainnya juga karena kan itu memang kita harus dapat apresiasi dari komunitas yang betul, lainnya, betul. kritik dan masukan supaya kita bisa jauh berkembang lebih baik lagi seperti itu. Oke, ya. Untuk penerapannya sendiri kalau di SMP Negeri 19 ini ada berapa sekolah? Sekitaran 20-an, Pak. 20. Iya. 20. Jadi yang paling mudah teater ya. Ya, paling mudah banget baru lahir. Tapi kalau pas sekolahnya mensupport ya kalau Support untuk ibu kepala sekolahnya sangat mensupport sekali karena kegiatan ekskul itu yang penting bisa bermanfaat untuk siswanya. Oke, ya. Kalau lomba-lomba biasanya yang kebanyakan apa nih yang hadir? Misalnya lomba kayak lomba puisi gitu ya. Lomba puisi baru kita ini kan karena cari-cari yang lain kan itu untuk teater kan masih minim banget nih. Iya, iya. Ya kalau saya sih berharap ya diadakan lagi lah ya untuk
lomba teater tingkat SMP, setidaknya ya sekota Palembang aja lah dulu lah gitu kan. Biar mereka itu bisa tahu lah gimana deg-degannya mereka kompetisi dengan sekolah-sekolah SMP yang lain kayak gitu. Tapi ada kemungkinan mungkin mencari tahu ada sekolah lain yang melaksanakan ekskul teater karena ini juga pendataan ya, kembali ke pendataan. Betul. Siapa tahu dimulai dari SMP Negeri 19 yang mengadakan temu atau festival tadi. Iya. Dan kecil-kecilan 5 sekolah betul kan? Atau 6 sekolah jadi juara semua. Untuk awalnya ya jadi juara semua dulu ya semua pesertanya gitu. Jadi juara 1 sampai harapan ya. Bisa. Tapi ada kemungkinan Ada. kan, kalau SD ya ada beberapa sekolah SD lah kalau ketahui. Tapi tidak masif mereka tuh ya sebagai kayak pentas kreasi. Ya, Karena sekarang kan ada P5 gitu Oh ya. iya ada P5 itu. Nah di SMP 19 sering diadakan itu. Untuk P5 memang 3 bulan sekali ya kan untuk apa namanya Pentas-pentas gelar karya seni, gitu ya. kan. Gelar karya itu 3 bulan sekali. Waktu itu sebelum liburan itu ada gelar karya juga. Pensi sekarang ya ngomongnya. pensi gelar karya juga. Tapi berhubung karena mereka ini latihannya itu kurang ya Wak ya. Ya. Padahal kami itu udah rencanakan udah ada satu naskah pendek tapi ya itu tadi siswa-siswanya masih ikut gelar karya di kelas-kelasnya masing-masing. Jadi mereka tuh ribet gitu kan kayak kostumnya dan segala macamnya gitu. Jadi ya kita ganti dengan pembacaan puisi, musikalisasi puisi gitu aja kemarin. Tapi ada itu. kemungkinan mungkin antar kelas gitu ya. Eh. Kayak lomba-lomba 17-an atau ketika mereka setelah ujian gitu. Ya, nanti Pas kita meeting. akan cari momen yang pas untuk kita adakan event Ya. tersebut nanti di sekolah. Kemungkinan ya. Kemungkinan. Ya, karena itu adalah potensi untuk menarik peminat teater tadi. Betul. Ya selama ini mungkin mereka tidak ada kemauan ternyata oh ya aku punya bakat ya. Nah, itu dia. Ya, Pas banget. aku pacar ya. Mm. Oke, ketika mereka datang terus diajak misalnya kayak Pak Ade ini kan aktif nih ngajak anak-anak muridnya untuk datang sowan bermain ke kelompok lain atau mungkin ikut pelatihan singkat. Itu juga mana tanggapan mereka? Iya, untuk siswa-siswa yang sudah saya ajak beberapa itu kan mereka tuh tanggapannya udah sangat positif banget vibes-nya ketika ada event kayak gitu lagi, event yang sama seperti itu, mereka antusias banget, Pak. Nah, jadi memang ada beberapa saja yang saya pilih untuk saat ini kan, karena untuk biar mereka nanti bisa ngajarin untuk adik-adik kelasnya kayak gitu. Jadi kan misalnya itu bukan cuman saya gitu kan, saya juga pasti ada yang bantu. Kayak kalau misalnya mereka diajarin dengan teman atau rekan sejawat itu kan seenggaknya mereka bisa cepet nangkepnya gitu materinya seperti itu. Tapi ada beberapa permasalahan mungkin ketika dia tamat di SMP itu dia agak ragu atau mungkin ya agak canggung ke balik sekolah. Nah ini kalau penanaman tuh rasa cinta dengan alma mater atau apalagi dengan ekskul teater bagaimana Pak? Ya itu pertanyaan bagus Pak Iya, ya. Nah, iya. ini dia, ini poin pentingnya contoh itu untuk sekolah adalah lain, ya. benar. Iya. Ini poin pentingnya adalah saya belajar dari komunitas independen saya itu sendiri kan, karena beliau juga itu adalah alumni dari sekolah ya dulu tuh kan membentuk sebuah teater independen. Nah jadi di sini saya tekankan ke anak murid saya, nanti ketika kalian sudah lulus dari SMP ini, kalian silahkan untuk datang latihan bersama adik-adik kelas kalian. Nggak apa-apa Pak katanya. Iya nggak apa-apa, silakan aja. Tapi Pak kan kami sudah lulus. Iya kan kalian ini adalah alma mater kalian sendiri. Jadi ketika kalian ada latihan rutin, kalian akan Bapak ajak ke sini. Kalian tetap akan berkontribusi ke teater daun ini kayak gitu. Karena kita itu bukan sekedar ekstrakurikuler, tapi kita juga sebagai komunitas tapi yang berada di bawah naungan SMP Negeri 19 Palembang. Katakan keluarga lah ya. Iya. Keluarga Cemara. Walaupun dia kemana-mana kan kembali ke keluarga gitu. Betul. Ya. Oke, kalau harinya tadi ke Rabu, jamnya latihan jam 12 atau Jam 2:30 sore. 2:30 sore. Iya. Jadi 2:30 ya kalau mungkin tadi alumninya mau hadir bisa kan 2:30 Bisa. kalau jam-jamnya pulang jam 2 jam 3 juga ya. Oke, untuk semangat berkarya dari anak-anak sendiri. Kalau ketika mereka ada konsep kayak kemarin kan pendampingan atau juga mungkin ada pentas bareng ya. Iya betul. Itu gimana anak-anak ini? Ini Wak, kalau mereka ini sudah saya bilang, oke, nanti kita akan ada pentas semangat. produksi pertama. Iya. Wah, pada semangat semua. Wah, Semangat, mereka jadi
vibes-nya itu udah positif banget Iya, semuanya. iya. Ayo Pak kita buat produksi Pak, ayo Pak kita buat produksi pertama kita Pak, ini pertama kali kita Pak. Pokoknya Iya. sebelum aku lulus aku Ada harus banggaan ya. buat karya Iya. pentas perdana kita Pak di sini Pak. Wah, oke ayo. Tapi ketemuan kakak-kakaknya yang dari sekolah lain, itu gimana? Ada pembelajaran bagi untuk mereka enggak ya? Itu kalau misalnya mereka ada waktu itu kan ada Berapa pernah kali sih kolaborasi pertemuannya? kan, apanya? Berapa kali pertemuan latihan bareng? Latihan bareng itu baru berapa itu 1 atau 2 kali Ya, gitulah. langsung hari hanya. Iya langsung hari hanya. Jadi kalau misalnya ketemu dengan seniornya gitu kan ya, mereka ya pasti bakal sharing satu sama lain gitu, Iya. dan bakal juga cerita ke saya juga, Pak di sana tuh seperti ini, Iya, vibes-nya masukan, latihan kayak gini, gimana kalau kita terapkan juga di sini Pak? Iya. Ya sudah, itu bagus kalau misalnya kamu bisa nanti kita pelajari bareng-bareng, kan Oke. kita terapkan di sini seperti Iya. itu. Dek, adek kan selama kuliah dulu kan belajar teater ya. Lah bisa dikatakan penyuka lah ya. Penyuka. Suka dengan teater ya, bukan penyuka dengan lain ya. Jadi sampai sekarang terbawa-bawa yang apa sih yang menjadi pilihan dari teater, apa yang menjadi nilai lebihnya? Oke. Awal pertama kali itu saya baca naskah. Iya. Saat saya baca naskah itu saya punya dapet seperti kayak kita harus pelajari karakter orang lain. Kita harus mempelajari karakter orang lain dan kita harus sesuai dengan karakter yang ada di naskah. Nah, itu adalah pelajaran yang mungkin memang sangat bagus untuk saya karena keaktoran itu kan memang kita keluar dari sifat asli kita sendiri gitu. Iya. Karakter kita buang jauh-jauh, sifat kita buang jauh-jauh, tapi kita harus pelajari gimana caranya kita mendalami karakter tersebut. Nah, selain itu, kita juga bisa belajar kolaborasi dengan teman-teman yang lainnya. Iya. Nah, dengan di teater sendiri juga saya bisa belajar yang namanya musik. Kemudian saya tahu tata panggung, tata cahaya. Iya. Make up saya yang tadinya nggak bisa, sedikit-sedikit lah untuk make up yang sendiri gitu kan. Kemarin teater kampus atau teater umum juga? Untuk di Lampung. yang di Lampung itu teater kampus karena itu kan mata kuliah, Pak. Oh, Mata kuliah bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Nah, dari situlah saya muncul kecintaan terhadap dunia teater. Tapi saya dulu tuh kan masih minim informasi kan karena dulu tahun 2012 itu sosial media nggak segencar Benar, sekarang ini gitu. Padahal di Lampung itu ternyata banyak banget teater Teater yang banyak. bagus. Iya, terbaiknya di sana sebenarnya. Nah, makanya taunya saya pas ada di sini lah ternyata di Lampung banyak juga Iya, ya kan, dan tapi nggak apa-apa ada satu lah. teater yang terbaik di Indonesia malah. Iya benar ada di situ. Iya. Terlambat saya nyadarin tapi Iya. ya sudahlah mau gimana Iya, lagi kan. Tapi kalau pulang kampung kan kayak main sowan ke sana. Betul. Ya, silaturahmi lah. Gitu. Silaturahmi. Iya. Oke. Kenapa nggak buat kelompok sendiri, komunitas lain? Kalau untuk buat komunitas sendiri saya nggak bisa, Wak. Belum sanggup atau nggak bisa? Nggak bisa. Saya cukup di lingkup sekolah ya kan untuk mengenalkan apa Pengembangan yang ya. sudah saya dapatkan di Teater Gembok Palembang itu. Semua hal positifnya, semua pembelajarannya akan saya tularkan ke murid-murid saya. Seperti itu. Tapi jarang loh karena guru yang punya hobi tapi diam-diam ada sih. Ada kayak yang ada ini jarang karena ya sudah susah-susah ngajar lah, entah apalagi nambah-nambah itu. Tapi kalau adik lah beda. Jadi apa yang didapat ya itu yang dikasihkan juga ke Iya muridnya. betul, karena saya itu ini sebagai mencurahkan hobi saya. Nah, jadi saya tidak puas dengan hanya saya bisa nerima ilmu, Iya. tapi saya juga harus kasih ilmu tersebut ke siswa-siswa saya supaya mereka juga tahu dan supaya mereka itu ternyata yang mereka lihat selama ini drama itu bukan cuman main peran di atas panggung, cuman cuap-cuap, ada yang lip sync gitu kan. Iya. Nggak cuman seperti itu. Ternyata saya kenalkan mereka dengan teater dan pertama kali mereka itu saya ajak ke Jakabaring, Iya. itu mereka antusias banget, Wak. Oke, itu yang menjadi masukan untuk mereka lah ya. Betul. Jadi ketika mereka di masa remaja atau anak-anak di masa remaja itu mereka punya rasa
ingin berkarya. Nah, ya itu Benar nggak? betul. Kalau kita ini sudah tua-tua dah. Kita cuman menyalurkan aja ilmu kita ya, Wak, Iya, ya, kalau si Ade kan menularkan. kenalnya di kuliah, bukan di Iya, SMA bukan ya? bukan di Oke. kuliah baru. Nah, ini anak-anak yang sangat beruntung sekali sudah SMP udah tahu gitu. Nah, dari situ juga ada yang bisa ini, Pak, aku punya naskah. Oh, penulis Wah, ya. ya sudah kamu nulis aja naskahnya. Ada yang sutradara juga. Iya. Pak, aku yang mau sutradarain, Pak, boleh? Iya, Boleh, iya. nggak apa-apa gitu. Dari situ saya bisa tahu bahwa mereka ini punya potensi untuk Talenta, buat cerita pendek gitu Hmm. kan, buat naskah. Ternyata mereka bisa, Oke. ternyata mereka itu gitu. Dan sekarang kan lagi rame juga media sosial nih, Pak. Ya. Ini kan bisa di combine atau di mix dengan kemampuan dia berakting sama di video kan. Sering nggak dibuat? Itu masih Iya. dalam program kita akan kita laksanakan. Mungkin nanti kita akan ke pentas produksi perdana dulu, baru itu nanti akan kita lanjutkan ke ranah media sosial. Iya, Supaya kayak kita kayak film film-film pendek, ya, itu dia. atau sketsa-sketsa gitu. Ya. Supaya media sosial kita juga nggak Iya, nggak sepi gitu iya. kan, nggak cuma sekedar foto atau apa, tapi juga ada Jadi, reelsnya. kenang-kenangan mereka kan tertempel gitu ya. Betul. Ya, Nah, saya juga punya wacana seperti itu nanti kan, tapi lagi cari konsepnya dulu ini. Iya, iya. Ya, kalau anak-anak yang main pasti menarik lah tuh. Betul, apalagi masih anak SMP. Oh iya benar ya. Iya. Oke, untuk di penghujung program harapan ke depan bagi teater di Palembang, Sumatera Selatan atau juga dari Teater Daun sendiri, silakan, Pak. Ya, harapan saya untuk dunia teater khususnya di Kota Palembang ini lebih diperhatikan lagi karena di Kota Palembang itu sendiri secara tidak langsung punya banyak potensi untuk dunia teater dan juga untuk sebagai wadah bagi orang-orang yang berkecimpung di dunia teater itu dimudahkan lah, dimudahkan ya Contohnya? gitu kan. Contohnya ya tempat latihan gitu kan. Tempat latihan harus ada wadahnya di tempat mana, tidak dibatasi dengan waktu seperti itu. Tapi juga kita juga sebagai manusia normal juga pasti tahu lah batasan-batasannya untuk latihannya kan. Kita juga bukan robot untuk latihan yang 24 jam latihan gitu kan. Iya. Nah, betul, karena kalau kita tidak menyukai dunia seni, apalagi di Kota Palembang ini kan banyak banget budayanya. Nah, dengan adanya teater ini bisa kita kenalkan budaya Kota Palembang ini kepada masyarakat, karena Gen Z sekarang ini kan masih pada awam nih, nggak tahu mereka itu budaya Palembang itu ada apa aja, bukan cuman sekedar makanannya kan, pempek, tekwan, model segala macam, tapi Termasuk banyak banget. Seni pertunjukannya ada Dul Muluk ya. Ya, ada dul muluk karena sekarang ini jarang banget Wak ya dul muluk itu kan. Tapi anak tuh udah tahu ya, Kak, dengan Pak Ade ngasih tahu bahwa ada seni pertunjukan Dul Muluk. Ada, mereka sudah saya kasih tahu karena dul muluk itu memang seni pertunjukan yang ada di Palembang gitu kan, salah satunya. Bisa mencari tahu deh ya. Oke, iya. Itu untuk lebih diperhatikan lagi lah untuk dunia seni teater, lebih dimajukan lagi, lebih dikembangkan lagi seperti tahun-tahun sebelumnya ya kan, supaya dunia teater ini bisa maju lah di Kota Palembang seperti yang di kota-kota yang lainnya gitu. Oke, terima kasih Pak Ade ya. Sama-sama. Kami panggil Pak Ade saja. Ya, boleh. Tambah Broto boleh? Boleh Pak Broto. Pak Broto, film zaman dingin ya. Dan semoga apa yang dicita-citakan, apa yang dilaksanakan ini menjadi tambahan wawasan ilmu pengetahuan bagi anak-anak tersebut, Iya betul. dan terciptanya talenta baru atau mungkin ke depan akan menjadi para pelaku seni ya walaupun dia bekerja juga ada seni Betul. dalam kehidupannya. Betul. Terima kasih Pak Ade, lain waktu kita ngobrol-ngobrol tentang seni lainnya. Siap. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulu galau-galau kita masih di program Sriwijaya pagi, dan nanti akan beralih ke Sriwijaya siang bersama rekan Lydia Wulansara atau Cek Gaya. Dan tentunya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.